Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, selamat bergabung dalam bincang perempuan yang mengangkat tema perempuan gayu, harapan dan kenyataan. Dengan narasumber kita yang tidak asing lagi di Gayo, terutama di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Benar Meriah, yaitu Ibu Amna Jalipa SHMH. Pernah sebagai akademisi, beliau sebagai pengacara dan aktivis perempuan di Aceh Tengah Benar Meriah. Pertama sekali syukur kita kepada Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat umur, kelapangan waktu, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Juga tak lupa selawat kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabat. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai informasi bahwa kegiatan kita pada kali ini merupakan kegiatan ke-41 yang digelar Pusat Kajian Kebudayaan Gayo, dan tema perempuan ini adalah tema ke-12 setelah beberapa tema yang kita gelar secara berseri, dan sekarang masuk bulan ke-10. Dan dari perbincangan ini nanti coba kita bikin seri kedua, ketiga, sesuai dengan situasi di lapangan, persoalan di lapangan, dan masukan teman-teman nantinya. Baik, langsung saja saya pikir kita berikan kesempatan kepada Bu Amna untuk memaparkan kepada kita semua bagaimana kondisi perempuan di dataran tinggi Gayo, khususnya Aceh Tengah dan Benar Meriah. Kepada Bu Amna kami berikan kesempatan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Yusradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya tidak perlu mengenalkan diri lagi karena tadi sudah diperkenalkan oleh Yusradi. Sekarang situasi perempuan di Aceh Tengah ini sebenarnya boleh dikatakan sudah lebih maju dari yang sebelumnya, dan lebih maju itu mungkin dalam tanda petik dalam penggunaan teknologi gitu. Nah, namun sangat disayangkan gitu ya, penggunaan teknologi ternyata kurang dapat dimanfaatkan untuk menunjang bagaimana mengembangkan diri, ya. Artinya mengembangkan diri mungkin bisa dikatakan mengembangkan diri berdasarkan kemampuan perempuan itu sendiri, gitu kan. Nah, artinya gini, walaupun kita berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekalipun, tetapi kan kita juga harus mengembangkan diri, gitu. Banyak ilmu yang sekarang dapat kita peroleh melalui teknologi, gitu, ya. Tanpa mungkin orang-orang beranggapan bahwa saya ini hanya ibu rumah tangga, tidak perlu belajar, enggak, gitu ya. Tetap perlu belajar, gitu kan. Nah, selain untuk dirinya, tentu untuk keluarganya. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya, gitu. Nah, kondisi hari ini sebenarnya untuk Aceh Tengah dan Benar Meriah itu sangat miris. Apa tadi itu Bang? Maksudnya Bang? Ya, sangat miris. Kenapa saya katakan begitu? Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh Tengah dan Benar Meriah. Ya. Mungkin Aceh terkesan bahwa Benar Meriah itu lebih tinggi angka kekerasannya terhadap perempuan dan anak karena kasusnya muncul. Nah, kenapa bisa kasusnya muncul? Mohon maaf, Benar Meriah itu dulu adalah daerah konflik, gitu kan, sehingga semua kesempatan banyak ditumpahkan di sana, baik untuk pendampingan ekonomi, pendampingan kepada perempuannya dan lain sebagainya, sehingga masyarakat di sana itu dalam tanda petik jauh lebih punya pikiran maju dalam hal untuk memperjuangkan hak, gitu. Dan mereka tidak hanya karena ini bukan anak saya nggak peduli, enggak. Itu salah satu contohnya, gitu ya.
Artinya siapapun dia, ketika mereka tahu, mereka akan apa ya, peduli gitu, apa yang harus dilakukan begitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa di Benar Meriah itu terkesan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tinggi gitu ya. Sebenarnya di Aceh Tengah juga sama. Bedanya Aceh Tengah apa ya? Kalau dari segi kesempatan dulunya tidak sebesar kesempatan yang didapatkan oleh perempuan dan masyarakat lainnya di Benar Meriah gitu ya. Karena dulu dianggap bahwa Aceh Tengah ini tidak separah Benar Meriah bagaimana menyikapi konflik gitu. Sehingga seperti paralegal misalnya gitu ya kan. Paralegal untuk perempuan dan anak. Di Benar Meriah itu banyak paralegal LBH Apik terutama banyak di Benar Meriah. Ya kan, ada paralegal komunitas gitu ya kan, dari hampir daerah-daerah perbatasan mereka punya, seperti Pintu Lima Gayo mereka punya paralegal komunitas, kemudian di Bandar, Kecamatan Bukit mereka punya paralegal komunitas dan lain-lain. Nah, Aceh Tengah paralegalnya nggak ada gitu ya, itu paralegal khusus perempuan dan anak, artinya paralegal yang memang sudah dididik untuk mendampingi perempuan dan anak gitu. Nah, pendampingan perempuan itu sebenarnya tidak hanya untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan gitu, tapi tidak, sebenarnya ada juga paralegal pertanian, paralegal ekonomi dan lain sebagainya gitu kan, tapi nggak muncul gitu, ya kan, tidak muncul, sehingga siapa yang bisa memberikan kesempatan atau menyampaikan informasi sampai ke garis paling bawah terhadap perempuan itu nggak ada gitu, ya kan, sehingga seperti sekarang ini saya pribadi untuk Aceh Tengah saja, saya merasa perempuan Aceh Tengah itu punya kesempatan tetapi tidak mau belajar. Ya. Saya sedikit kecewa nih sebenarnya dengan keberadaan, ini mohon maaf nih Pak Yus gitu. Ini salah satu harapan sih sebenarnya, harapan kita kaum perempuan ketika anggota dewan itu ada perempuan, ada beberapa orang di Aceh Tengah, kalau nggak saya 5 orang gitu. Harusnya keberadaan mereka yang 5 ini bisa membawa perempuan lain di Aceh Tengah ini menjadi lebih maju, lebih punya potensi gitu, lebih bisa menggali potensi yang ada di dirinya gitu ya kan. Tetapi sayang gitu ya, saya nggak tahu apa sih sebenarnya program mereka gitu ya kan. Contohnya aja ya, kebetulan tadi saya ngelihat ada Pak Alam Suhada, saya nggak tahu apakah masih ada gitu ya kan. Kemarin karena ini berkaitan dengan momen Hari Ibu, baru 22 Desember itu Hari Ibu gitu ya kan. Nah, kita menanti-nanti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita anggota dewan yang terhormat ini gitu, yang perempuan terutama, untuk perempuan di Aceh Tengah gitu. Kita nggak dengar itu gaungnya gitu. Nah, sangat disayangkan gitu. Mereka 5 orang nggak bisa memberikan atau belum bisa memberikan sesuatu titik terang saja buat perempuan gitu kan. Itu kesempatan tidak dipakai, tidak digunakan, padahal dia adalah lembaga tinggi lah ya, artinya bisa mempengaruhi dan mereka bisa membuat suatu aturan gitu yang kira-kira bisa menguntungkan perempuan gitu ya kan. Nah, tapi itu apakah karena saya tidak tahu gitu ya, sudah, tapi saya yang merasakan memang nggak ada gitu, nggak ada. Jadi terkesan akhirnya kita sebagai perempuan merasa keberadaan mereka itu nggak ngefek gitu, nggak ada dampak apa-apa buat kita kaum perempuan ini gitu. Nah, jadi sayang sih sebenarnya gitu. Nah, kemudian ada juga perempuan-perempuan yang punya potensi, baik di Aceh Tengah, di Benar Meriah, atau banyaknya sih di luar gitu, di luar Aceh Tengah dan Meriah, Gayo Luas dan sebagainya gitu ya kan. Tetapi mereka tidak diberdayakan gitu, tidak diberdayakan terutama oleh daerahnya sendiri gitu ya kan.
tidak sedikit gitu perempuan-perempuan gayo yang punya potensi yang ada di luar. Nah, kenapa kita tidak mau memberdayakan mereka? Paling tidak kita bisa belajar dengan mereka gitu. Ya kan, dengan mereka-mereka yang sudah punya gaum di luar gitu. Ya kan? Nah, itu kesempatan itu tidak dipergunakan gitu. Sebenarnya sangat disayangkan gitu. Di saat-saat sekarang yang zaman sudah canggih ini, nggak salah perempuan itu masih tetap menekuni urusan masak, urusan kecantikan dan lain sebagainya, nggak salah gitu. Tapi ya kan, lebih akan sangat lebih istimewa ketika dia punya potensi lain di bidang pengetahuan gitu, sehingga dia bisa bagaimana mendidik anak-anaknya kelak nanti gitu. Jadi kalau seorang ibu tidak punya pengetahuan apa-apa, gimana dia mendidik anak-anaknya gitu. Artinya tidak harus seorang ibunya itu harus sarjana, tidak gitu kan. Pendidikan itu kan tidak hanya pendidikan formal, pendidikan non formal juga bisa ditempuh gitu. Jadi sebenarnya banyak kesempatan yang ada di sekarang ini tapi tidak dipergunakan oleh perempuan. Saya pikir itu dulu, Yus, mungkin nanti diskusi ini kita bisa lebih berkembang lagi. Baik. Baik Bu Amna, terima kasih atas paparan singkatnya. Ada beberapa catatan ya tadi teman-teman bahwa kondisi perempuan di Aceh Tengah dan di Bener Meriah sudah lebih maju ya. Sayangnya ini teknologi kurang dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan perempuan. Kemudian angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tinggi di Bener Meriah, dan syukurnya di sana ada paralegal ya yang khusus mendampingi perempuan dan anak yang itu lebih karena imbas konflik. Dan ternyata paralegal ini nggak cuma menangani kekerasan, tapi memang ada pemberdayaan. Dan khusus Aceh Tengah tadi ada beberapa catatan juga, kesempatan banyak tapi tidak mau belajar, kemudian tidak melibatkan dan memberdayakan tokoh-tokoh perempuan kita yang di luar, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dan tadi ada catatan juga buat anggota DPRK Aceh Tengah yang perempuan ada 5 orang, bagaimana kemudian keberadaan teman-teman di sana bisa menarik kemajuan perempuan di tengah. Begitu. Baik Bapak Ibu, kita ada waktu kurang lebih 40 menit lagi ya. Sebelum jam 9 sudah kita tutup karena Bu Amna ada kegiatan lagi bersama Sanggar Jola Mentas malam ini. Kita buka kesempatan diskusi buat teman-teman yang mau bertanya ke Bu Amna, kami persilakan. Silakan tunjuk layar di screen. Untuk kesempatan pertama kami berikan 3 penanya. Ini sudah ada Ibu Harbiah Gani dari Banda Aceh. Silakan Bu, perkenalkan diri dan langsung to the point pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat khususnya untuk Adinda Yusriadin dan ya, juga terima kasih Bu Harbiah Gani ya. Narasumber nih Bu Amna, Zaifa ya. Ya. Bang LK Ara nih, ada Bang Ali. Semua salam sehat. Ibu, saya udah lihat tadi kita dengar sama-sama ya. Ada yang mungkin terlewati atau terlupakan atau memang sayanya yang kurang peduli dengan Aceh Tengah dan Bener Meriah itu di bidang perempuan di eksekutif. Nah, saya melihat di Aceh Tengah itu dalam sejarah ingatan saya asli putra Aceh Tengah ayah saya, ibu saya Bener Meriah asal Rejeguru. Saya sendiri berdomisili di Banda Aceh. Itu di eksekutif Bu Amna. Di eksekutif seumur-umur saya belum pernah mendengar dan melihat ada duduk perempuan di kadis. Nah, kecuali gadis perempuan, tidak mungkin pula duduk laki-laki. Malah pernah duduk itu di kadis perempuan atau badan perempuan, saya dengar dulu pernah laki-laki. Saya protes sebenarnya waktu itu, cuman saya tidak duduk di kampung ya. Jadi tidak banyak berani berbuat. Nah, itu menurut Ibu Amna.
apa penyebab kok bisa perempuan Gayo itu, perempuan asli daerah di kampungnya saja tidak bisa menjadi di eksekutif itu? Apa tidak ikut JPT atau tidak ada keberanian atau tidak ada ini sejarah sedikit. Saya sendiri Putra Gayo pernah menjadi kadis di daerah orang gitu. Berarti kan orang Gayo perempuannya itu bisa dan didukung oleh orang lain malah. Jadi di daerah sendiri Bu Amna ini apa penyebab kira-kira, atau memang saya yang salah bahwa pernah ada kadis-kadis perempuan di sana? Tapi menurut saya tidak, kecuali kadis perempuan. Itu satu ya. Jadi saya mau lihat dari eksekutifnya. Kalau legislatif dia hanya 5 tahun Bu. Nah, tapi kalau eksekutif seumur-umur dia sampai pensiun dia bisa berbuat. Kebanyak kebijakan itu memang di tangan eksekutif. Mereka yang bisa menggunakan anggaran, mereka yang bisa melihat kepentingan-kepentingan perempuan. Itu dari saya Bu. Terima kasih semua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Harbi Agani. Doa terbaik dari kami juga, semoga sehat-sehat dan makin sukses di Banda Aceh ya. Salam buat Bapak. Insya Allah. Jurnalis seni Banda Aceh. Ya. Jadi Bu Amna langsung dijawab buat teman-teman, boleh tunjuk tangan, kemudian boleh juga mengetik di chatroom ya. Jadi itu tadi Bu Amna, kenapa tidak ada kadis perempuan? Bahkan perempuan dan anak, KB pun ya kadisnya laki-laki, Pak Alam Suhada ya. Nah berbeda ini dengan Gayo Luas. Gayo Luas ada kadis perempuannya. Nah ini bisa langsung dijawab Bu Amna, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kakak Harbiah Gani. Ini bagaimanapun ya sapaan kakak itu nggak bisa hilang Bu, walaupun di forum begini ya. Ya. Iya silakan. Kakak Leping soalnya. Iya betul. Jangan manggil ini sapaannya secara tutur Gayo ini nggak bisa dihilangkan ya. Silakan. Jangan panggil saya Ibu Kak. Iya. Kita pernah ketemu di acara BKMT saat itu di Aceh Tengah. Ya. Jadi saya tahunya Kak Harbiah ini sudah lama, cuman ketemunya jarang sekali gitu kan Kak. Nah, makasih Kak, pertanyaan yang ini sebenarnya jangankan Kakak nih orang dalam di pemerintah gitu ya kan. Saya yang orang di luar sistem aja bertanya-tanya nih Kak, kenapa gitu, kenapa gitu kan Kak. Nah, dari yang kalau tadi Kakak bilang apa mereka tidak ikut JPT, ikut Kak. Ada mungkin sekitar 6 bulan lalu saya pernah bincang-bincang dengan seseorang perempuan yang dia ikut untuk tes JPT itu, dia ikut. Dan ada beberapa waktu itu dia mengatakan bahwa dia semua diproses dia lalui, kemudian rankingnya juga ya tidak kalah-kalah dengan laki-laki gitu ya kan. Tetapi nggak tahu mungkin kesempatan tadi Kak. Di kita di Indonesia pada umumnya khususnya suku Gayo, budaya patriarki itu sangat-sangat melekat. Nah, kalau masih bisa laki-laki, mengapa harus perempuan? Gitu. Kalau masih bisa laki-laki, mengapa harus perempuan? Banyak sebenarnya potensi perempuan untuk bisa ke kadis banyak. Tapi kan kita nggak tahu penilaiannya itu dari segi mana, dari sisi laki-laki kah atau dari sisi perempuan gitu. Sehingga kalau kita lihat sekarang bias kan Kak ya. Kesempatan sama. Ya kan? Kesempatan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Gitu kan, tidak ada yang membedakannya kan seperti itu. Tetapi nggak tahulah penilaiannya apa. Kalau kemampuan saya pikir tidak kalah dengan para lelaki ini Kak. Mungkin kesempatannya yang dibatasi mungkin gitu ya kan Kak. Nah itu aku terus terang Kak. Kalau soal itu aku udah angkat tangan tuh untuk jawabnya. Kita sih pengen Kak. Ya kan, pengen punya, dulu pernah ada camat perempuan, tapi cuma beberapa saat gitu. Reja perempuan, punya reja perempuan. Kemudian di ujung setelah itu dia berprestasi, kemudian tragis nasibnya dia harus menjadi orang yang menjalani hukuman pidana gitu. Ya kan? Saya sendiri Kak, ini pengalaman sendiri. Kenapa saya bisa katakan bahwa budaya patriarki itu luar biasa bisa menekan gitu kan? Saya sendiri pernah menjabat sebagai ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Aceh Tengah. Belum habis masa jabatan saya saat itu.
Tapi goncangan Kak luar biasa. Ya kan, goncangan artinya gini, sepertinya prinsipnya kalau masih ada laki-laki, kenapa harus perempuan? Gitu. Ya, jadi apa ya? Akhirnya kita memilih ya udah. Mungkin di daerah kita tidak diberi kesempatan. Ya, akhirnya kita memilih keluar gitu. Keluar dari daerah kita, mengembangkan kemampuan kita di luar dari daerah kita gitu kan. Justru kita lebih dihargai karena kemampuan kita gitu. Mereka tidak melihat gitu. Kita laki-laki tidak melihat jenis kelamin, laki apa perempuan. Ketika dia mampu kenapa tidak gitu kan Kak. Nah itu untuk Aceh Tengah tuh saya mohon maaf nih Kak, saya nggak tahu nih sebabnya apa, karena saya di luar sistem. Karena kalau dikatakan, ininya lebih tinggi laki-laki misalnya, saya nggak yakin itu. Gitu. Pasti bisa sama sebenarnya kesempatannya Kak. Itu kayaknya Kakak udah lebih tahu itu Kak jawabannya, dan Kakak merasakan itu pasti. Demikian Kak Harbia. Ya. Jadi ini salah satu faktor budaya tadi. Bu Harbia Gani, patriarki. Tapi saya lebih melihatnya political will bupatinya sih sebenarnya. Dan ini kita lihat nanti PJ Bupati yang baru. Dan ini juga jadi bargaining position juga buat 2024 ini, Bu Amna. Dan teman-teman aktivis perempuan. Nah kalau tadi disebut begitu ya, kalau ada laki-laki, kenapa mesti perempuan? Kalau saya lebih melihat, kalau ada perempuan dan mampu, kenapa enggak? Nah, jadi ya diberi kesempatan, karena memang untuk perempuan dan anak pun ini kadisnya laki-laki, kenapa enggak perempuan gitu, yang lebih memahami persoalan perempuan dan anak. Tapi lagi-lagi ini soal kebijakan ya, soal political will dari kepala daerahnya. Baik, teman-teman, untuk penanya kedua masih di sesi pertama, silakan. Ini ada Pak Ali Usman Ibrahim. Silakan Pak, sambil siap-siap penanya ketiga, boleh di chat room atau nanti raise hand ya. Ya silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amna yang saya hormati, Pak Jestadi, saya dari Jakarta dan berasal dari Kebayakan. Saya sampaikan bahwa tahun 99 sampai tahun 2017 saya menjabat selaku Kepala Seksi Kesra di Kecamatan Setiabudi. Saya di sana itu membina adalah ibu-ibu semuanya. Jadi peranan ibu-ibu, ini coba dulu di Takengon atau Benar Meriah, peranan ibu kades ataupun istrinya kades, istrinya camat, istrinya wali kota, istrinya bupati, dan semua itu adalah harus ikut campur dengan peranan wanita. Jadi kalau enggak ibu-ibu ini yang mengumpulkannya, itu susah. Saya bisa mendirikan PAUD dengan ibu-ibu dari 50 RW itu dalam 2 tahun. Dengan ibu-ibu, kalau di sini data wisma ya, data wisma, PKK RT, PKK RW, dan kecamatan dan kelurahan. Mungkin di Aceh Tengah bisa diterapkan. Kalau saya lihat, saya pulang ke Aceh kemarin, ya di sekitar Banda Aceh, itu peranan perempuan saya lihat bagus karena Satpol PP-nya juga perempuan, mengumumkan bahwa tidak boleh untuk hura-hura pada malam tahun baru, dan di pantai-pantai itu tidak boleh untuk berpacaran dan segala macam. Ini salah satu peranan perempuan. Mungkin Bu Ana, ini saya sekedar untuk menyampaikan bagaimana nanti keadaan di Aceh Tengah dan Benar Meriah. Yang saya lihat pergaulannya sangat sudah dari segi perempuan sudah perlu ditangani oleh perempuan ataupun ibu bupati lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Usman Ibrahim. Silakan ditanggapi Bu Amna. Ini dengan melihat kondisi di Aceh Tengah Benar Meriah, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Usman. Ini kita sama-sama orang Kebayakan nih kayaknya Pak Usman.
Pak Ali Usman, Pak Ali Usman. Ya, Ali Usman Ibrahim, Bu Pak Ali Usman Ibrahim gitu, ya kan. Nah, sulit nih saya menceritakannya Pak ya, pengalaman yang pernah saya dapatkan dari seorang istri pimpinan gitu Pak ya. Ketika itu baru terjadi di Aceh Tengah ini saat itu, mungkin itu sekitar 2 tahun yang lalu. Ada oknum ustadz di suatu pesantren di Aceh Tengah ini melakukan kekerasan seksual terhadap santrinya saat itu. Nah, di momen Hari Ibu kebetulan waktu itu, saya mencoba di rapat saya sampaikan gitu, karena saya mewakili LSM saat itu, saya sampaikan ke ibu pimpinannya gitu. Nah, saya sampaikan bahwa artinya di dalam Hari Ibu ini, ayolah kita beri orang tua atau wali murid bagaimana cara mendeteksi dini seorang menjadi korban kekerasan, bagaimana cara dia melindungi dirinya, begitu. Karena saat itu saya pikir itu sangat urgen gitu. Tapi apa jawaban dari ibu pimpinan tersebut gitu ya? Dia menjawab bahwa itu sudah ada dinas yang mengurusi. Saya kecewa saat itu. Jiwa aktivis saya berontak gitu Pak ya. Apa ya? Kita sebenarnya bisa berkarya, bisa membantu pemerintah melalui perempuan, terutama di PKK gitu. PKK yang sampai ke akar rumput, sampai ke desa-desa. Saya pikir pemerintah mungkin tidak sampai ke sana gitu, tapi PKK sampai ke sana gitu. Kenapa kita tidak memakai itu gitu ya. Tapi jawabannya seperti itu gitu. Nah, akhirnya apa? Sampai sekarang apa ya? Saya nggak tahu Pak ya, Pak Ali Usman, peran ibu-ibu istri kepala desa kah dia, istri camat kah dia. Nah, itu peran sejauh apa perannya bisa mempengaruhi atau bisa memberikan dampak perkembangan yang baik buat perempuan, itu saya tidak tahu pasti itu Pak seperti apa. Karena kalau kita melihat di Aceh Tengah, khususnya nih Aceh Tengah, benar kata Bapak tadi, bahwa pergaulan di sini itu pergaulan anak-anak itu sudah sangat bebas. Mungkin sekitar sebulan lalu kita ada diskusi juga seperti ini dengan dari Gayo Luas. Itu mereka sampaikan bahwa di Gayo Luas itu banyak anak putus sekolah karena menikah dini akibat pergaulan bebas. Nah, itu saya setuju tuh sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ali Usman. Ayo, perempuanlah yang paling memahami gitu ya kan, bagaimana perkembangan anaknya di rumah, kemudian meningkat lagi keluar rumah di sekolah. Tentu seorang ibu yang tahu pasti bagaimana perkembangan anaknya. Nah, ketika perempuan ibu tidak mempunyai pengetahuan bagaimana cara melindungi diri, gitu kan? Bagaimana dia harus menyampaikan kepada anak-anaknya cara melindungi diri. Nah, peran itu sebenarnya yang bisa diambil atau bisa dijalankan oleh ibu-ibu PKK tadi, gitu, ya kan? Sehingga kita berharap sih semoga Ibu PJ Bupatinya nanti akan akan berani mendobrak bahwa pendidikan buat perempuan itu penting. Jangan hanya sampai di era masa pemerintahan sebelumnya ini, saya nggak tahu apakah itu masih isu nasional sampai sekarang, stunting gitu, ya kan? Stunting. Nah, nggak salah sih sebenarnya kita terus membahas soal stunting supaya Aceh Tengah terbebas dari stunting. Tapi di celah-celah itu juga hendaknya pendidikan buat perempuan juga perlu. Bagaimana seorang ibu mendidik anak-anaknya supaya tidak pergaulan bebas gitu. Jadi menurut saya itulah pentingnya seorang ibu itu punya pengetahuan untuk menjadi benteng buat diri sendiri dan anak-anaknya. Saya pikir gitu Pak Ali Usman. Terima kasih Bu. Terima kasih
Bu Amna atas tanggapannya. Ini di layar sudah ada yang tunjuk tangan. Bu Ana Kobat, silakan disampaikan dengan singkat langsung ke poin pertanyaan. Bu Ana, layarnya diaktifkan, apalagi tidak bisa diaktifkan. Oke, baik. Baru siap ngopi ya, sepertinya ya. Bukan ngopi, ngambil kopi. Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi sebenarnya pas ngajuin manual pertama, ngacungin tangan pertama, mau ngasih penjelasan kepada kakak yang tadi, aku udah ikut di pas kakak tadi yang nanya ya. Sebenarnya tadi udah dijawab sih masalah kadis perempuan. Itu kebijakan pemerintah yang sangat tidak pas. Karena kita tahu kapasitas yang duduk di situ laki-laki, dan kita tahu kemampuannya sejauh mana, ya itu tadi unsur kedekatan itu yang sangat kita kecewakan gitu. Bukan diletakkan sesuai dengan kemampuan. Terus ini saran buat Kak Amna, tadi barusan ada ngasih tahu apakah Ibu PJ akan membuat kepedulian terhadap perempuan. Aku sarannya begini Kak Amna, jemput bola, nyamperin langsung ke Ibu PJ, sampaikan kendala kita apa, permasalahannya apa. Nah mungkin bukan membawa nama Aceh Tengah, tapi membawa nama Gayo. Karena tadi disebutkan Kak Amna ada menjelaskan bahwa di Gayo Lues itu banyak putus sekolah. Terus di Bener Meriah juga banyak terjadi hampir yang sama, pernikahan dini. Mungkin di Takengon juga seperti itu gitu. Jadi mungkin dari timnya Kak Amna itu jemput bola ke Ibu PJ dan sampaikan saran bahwa ini bukan hanya untuk Takengon saja, tapi untuk Gayo, berarti mereka lah yang akan mengumpulkan, ataupun mungkin dari tim Kak Amna yang akan menjemput bola ke ketiga PJ. Mungkin kalau saran aku sih ketiga PJ menjemputkan, karena kalau kita berharap dari mereka Kak Amna nggak bakalan jalan. Itu pengalaman pribadiku pada saat kita menyerahkan pekerjaan itu, apa yang kita inginkan kepada Pemda itu nggak bakalan jalan. Mereka akan ngomong di depan kita, balik belakang selesai, assalamualaikum. Seperti itu gitu. Kalau aku nyarannya seperti itu. Terus masalah posisi yang tadi disebutkan, kadang-kadang aku nih umpamanya aku kurang begitu dekat dengan si Polan gitu. Masalah pemberdayaan perempuan, tapi di situ posisinya laki-laki. Apakah laki-laki bencong aja nggak bisa memposisikan dia sebagai perempuan, apalagi laki-laki tulen. Nah itu tadi kebijakan pemerintah yang menurut aku tidak pas banget. Seperti itu. Udah itu aja sih, maaf ngeluarin unek-unek sedikit. Ya Kak Amna, aku sarannya seperti itu Kak Amna. Aku yakin tim Kak Amna itu orangnya yang sangat luar biasa, yang bakal bisa menebus, menerobos 3 daerah untuk perempuan. Karena timnya Kak Amna itu yakin perempuan-perempuan hebat semua. Nah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ana ini melepas bol ini ya malam ini. Jadi Bapak Ibu yang nggak tahu arti kata bol nanti cari di Kamus Gayo yang baru diluncurkan, meluah bol begitu ya. Nah, jadi tadi karena tidak ada kedekatan tadi ditambahkan. Nah, kemudian sarannya buat Bu Amna jemput bola, Bu Amna. Nah, silakan ditanggapi secara singkat. Ya, baik. Terima kasih. Nah, saran yang bagus, jemput bola. Semoga kami kuat nanti untuk melakukan penjemputan bola itu, gitu kan? Karena itu sudah pernah dilakukan, tapi kemudian bolanya dilempar mentah-mentah, dilempar ke belakang kembali mentah-mentah, sehingga kita nggak bisa jemput. Gitu ya, kan? Walaupun ada orang dalam ya. Walaupun ada orang dalam, gitu. Kayaknya nggak ngaruh sekarang orang dalam Kak. Jadi istilah gayunya itu tim kakak itu harus tunung tapas, jadi harus ditelusurin abis gitu loh. Ya, sebenarnya dukungan, kita juga perlu dukungan gitu ya kan. Masalahnya kan kita nih orang di luar sistem.
ya kan? Orang di luar sistem akan sangat susah masuk ke dalam sistem, gitu, ya kan? Karena kita dianggap tuh ngerecokin, gitu, ya kan? Kita ngerecokin kerja mereka. Padahal maksud kita adalah membantu mereka, gitu ya kan? Membantu mereka. Mana yang mereka tidak bisa lakukan, kita lakukan, gitu ya kan? Nah, saya tadi setuju dengan pernyataan Ana. Bencong aja tidak bisa memahami perempuan, tidak bisa sepenuhnya menjadi perempuan, apalagi laki-laki, gitu. Nah, jadi contohnya gitu ya, di unit di Polres itu setiap Polres kita contoh aja di Polres Aceh Tengah. Di sana itu Kanit PPA-nya, pemberdayaan perempuan dan anaknya itu laki-laki, gitu, ya kan? Laki-laki. Nah, kemudian ada juga penyidiknya itu ada perempuan dan laki-laki. Nah, ketika perempuan yang menjadi korban, nggak mungkin kan penyidik laki-laki itu yang melakukan pemeriksaan. Oke, bisa dia melakukan, tetapi ada bahasa-bahasa yang terkadang boleh dikatakan tidak dipahami oleh korban perempuan, atau ada juga bahasa yang gimana ya, untuk menyampaikan itu susah gitu. Susah, gitu kan? Nah, kalau misalnya si korban itu didampingi oleh misalnya pendampingnya perempuan, mungkin akan lebih bisa menerjemahkan apa yang diinginkan pertanyaan oleh penyidik, gitu kan? Tapi jika tidak, kendala kan buat kita. Sehingga kadang-kadang kita merasa gitu bahwa negara ini belum berpihak kepada perempuan, gitu, ya kan? Padahal instrumen yang dibuat oleh negara itu sudah sangat-sangat bagus, gitu. Sekarang kan tinggal bagaimana menerapkan instrumen itu. Tentu harus didukung oleh mereka-mereka yang punya potensi, gitu. Ketika berhadapan dengan perempuan, ayo perempuanlah diberdayakan. Saya orang yang maaf nih, tadi ada Pak Alam di sini. Saya nggak tahu pasti gitu ya, bagaimana seorang laki-laki bisa memahami, gitu, bisa masuk punya persepsi yang baik terhadap perempuan, gitu. Perempuan sendiri aja susah, sulit, kecuali dia sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan, dia akan sangat memahami, gitu. Dia mengerti, gitu, ya kan? Tapi kalau masih dari laki-laki, mohon maaf, gitu, ya kan? Tidak semua hal bisa dipahami oleh perempuan, oleh laki-laki. Tidak semua perempuan. Suami kita aja kadang-kadang tidak memahami apa yang kita inginkan, gitu. Bahasa-bahasa gitu kan, yang kadang-kadang sulit diterjemahkan, gitu. Maka komunikasi yang kadang-kadang tidak nyampai itu yang membuat akhirnya bola itu menjadi liar kembali. Oke, dan terima kasih sarannya. Mudah-mudahan nanti kami kuat menjemput bolanya, kan? Kemudian juga ada perempuan yang di dalam sistem yang mau kasih dukungan ke kita, orang yang di luar sistem, sehingga kita bisa sama-sama kita dari luar, mereka di dalam untuk berjuang di dalam, gitu. Kita mengharapkan itu. Ya. Demikian, Yus, ya. Ya, baik, terima kasih Bu Amna. Artinya tadi kalau misalnya orang dalam nggak bisa juga, ya orang luar juga masih dimanfaatkan nih, Bu Ana. Jadi luar dalam luar begitu ya. Nah, mudah-mudahan kolaborasi itu berhasil. Jadi nanti kita juga coba melakukan komunikasi ke PJ-PJ ini, seperti saya bilang, ini seri pertama. Jadi dari sini nanti kita coba seri kedua dengan melibatkan eksekutif legislatifnya juga, sehingga ini jadi informasi bersama, jadi kesadaran bersama, kemudian jadi langkah bersama, karena banyak sekali persoalan perempuan ya yang jadi PR kita bersama. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih 19 menit lagi, kita coba berikan kesempatan sesi kedua ini satu pertanyaan dulu. Pertama di sesi kedua, ya Bu Yas ini dari Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Silakan Bu Yas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal buat Bu Amna, Ibu Arbia, Bu Ana udah kenal, Pak Yusradi, Pak Ali Usman Ibrahim, yang lain mungkin yang belum saya sebutkan. Ya, saya juga ini bukan ibu-ibu perempuan berjuang, apalagi sekarang posisinya sudah anak-anak.
Cuman sementara ya ini masih perjuangan Ibu Amna yang ke depan. Mungkin saran dari saya, sementara belum mendapatkan sasaran kepada pejabat-pejabatnya, mungkin mulai dari kita terutama kita ada yang di grup ini, mulai dari kita siapa sebenarnya perempuan itu. Mungkin saran ya mulai dari kita, ya memang kodratnya kalau sudah menikah ya istri dari suaminya, punya anak, ibu dari anak-anaknya. Mungkin kita berbicara khusus perempuan nggak bisa tanpa pendamping kita. Sulit kita menjalankannya. Ya, terus terang apalagi kita sudah menikah, tanpa pendamping kita, peran kita sebagai perempuan itu sulit memang. Ya, secara hukum juga kalau ada izin suami, nah gitu. Kata Bu Ana tadi udah hierarki juga, iya benar juga. Nah, cuman yang selama ini mungkin saya sebagai ibu dari anak-anak, mungkin bisa nih, saya nggak pernah melarang, tapi bukan artinya dia bebas, hanya mengalihkan. Ya, kebetulan kita nggak punya pembantu di rumah. Nyuci hari apa, nyetrika hari apa, usahakan Sabtu Minggu tuh nggak ada pekerjaan, mau istirahat, mau apalah, mau jalan-jalan kemana. Nanti hari berikutnya, 2 hari berikutnya, harus ikutin bimbingan belajar. Jadi dengan sendirinya dia habis waktu untuk anak-anak. 1 hari lagi dulu dengan Mak Utih ya kakaknya Bu Ana ikut di seni, hobinya sebagai seni, ikut tari saman. Sehingga waktu anak-anak ini untuk hal-hal yang negatif teratasi dengan tidak melarang, tapi dia memberikan kegiatan, termasuk pekerjaan rumah tadi. Nah, kemudian kita sebagai perempuan, kodrat kita, istri dari suami kita, kebetulan kita bekerja. Itu yang selalu saya ingatkan ke teman-teman rekan kerja dulu sebelum pensiun. Izin suami dulu. Kemudian kita bekerja, apapun penghasilan kita itu adalah sedekah buat suami dan keluarga kita. Kalau kita ikhlas dan setelah kita melakukan tugas kita sebagai istri dan sebagai ibu dari anak kita. Ya, itu kan memang berat dibandingkan dengan tugas laki-laki. Kalau boleh saya katakan sambil bercanda, kalau mungkin laki-laki mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Kalau perempuan tidak, mulai dari matahari terbit sampai mata suami terpejam. Nah, jadi benar kan Bang Usman? Ada Bang Usman tuh orang Kebayakan. Saya juga dari Kebayakan, jongok mulu. Nah, jadi itu berat. Jadi mulai matahari terbit sampai mata suami terpejam. Pernah dulu teman pulang kerja capek, suaminya tolong dong bikinin kopi. Ya saya juga kan capek, saya juga kerja. Nah ini kan akhirnya nggak ikhlas. Ya ikhlas jadinya. Akhirnya saya bilang, kenapa? Itu dulu tugas kita. Makanya tadi kan, apa pentingnya suami pendamping kita, walaupun kita perempuan. Nah, kalau dia ngerti kita capek, dia nggak mungkin nyuruh kita lihat capek. Yuk kita makan di luar saja, kamu hari ini capek, itu kan enak sedikit. Tapi kalau kita jawab, akhirnya kita istri jadi dosa kan. Nah, makanya di sini kita perempuan ini perlu juga suami pendamping kita ini, atau laki-laki pendamping kita itu memahami betapa beratnya peran kita. Mulai dari mendidik anak sampai melayani sebagai suami tadi. Jadi mungkin saran saya, yuk mulai dari diri kita, teman di lingkungan kerja kita, teman Kak Afna, mungkin pelan-pelan sehingga mungkin pada titik akhirnya itu bisa tercapai tujuannya ke perempuan-perempuan yang punya pejabat tadi. Karena seperti kata Bu Ana tadi, sulit karena udah hierarki tadi. Hierarki memang. Sulit bukan itu saja, bahkan orang lain pendatang juga kita ada istilah di sana, ada kuru jamu lah seperti sekarang ini. Nah itu untuk digayu ya. Gitu. Tapi begitu kita keluar, nah, saya keluar dulu, saya sudah lama di Takengon tugas itu. Tahun 2000 baru pindah ke Tangerang, beda lagi rasanya. Nah itu mungkin dari saya, yuk kita mulai dari kita, kalau kita sebagai ibu dari anak kita, anak jangan dilarang, karena dalam itu mungkin kata-kata jangan itu usahakan jangan. Jangan ada kata-kata jangan, tapi beri dia apa kegiatannya. Tuh, kata jangan tuh hindari sekali kata jangan, tapi beri.
tempat yang lain. Dengan kemudian sebagai istri kita tadi, mulai dari kita bekerja perempuan ini adalah kalau kita ikhlas, itu sedekah kita. Tapi kalau kita ngeluh gara-gara cuma bikinin kopi, saya juga capek, bukan lagi udah gugur nilai sedekahnya. Itu yang perlu ditanamkan kepada perempuan-perempuan bahwa dirinya itu adalah siapa. Jadi tempatkanlah diri kita itu apakah sebagai ibu dari anak kita, apakah istri dari suami kita. Dan itu semuanya bisa tercapai dukungan dari pendamping kita, para suami. Jadi peran suami juga penting di sini, nggak bisa terlupakan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang kurang-kurang, saya mohon maaf. Ya, ini pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iyas atas tanggapannya. Ini silakan Bu Amna ditanggapi sekaligus closing, Bu Amna. Ya, terima kasih Ibu Iyas gitu ya. Saya tertarik tuh tadi tuh. Artinya ada pembagian peran, ya kan? Kita harus memisahkan mana kodrat, mana peran, gitu, ya kan? Kodrat beda dengan peran. Gitu. Kodrat, misalnya kita perempuan, kodratnya apa namanya? Kodrat itu hal-hal yang melekat yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Gitu. Jadi kodrat itu berbeda laki dan perempuan. Kalau perempuan kodratnya itu punya rahim, menstruasi, kemudian melahirkan, menyusui, gitu. Ya kan? Kalau laki-laki membuahi, punya jakun dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jenis kelamin sosialnya itu adalah peran, gitu. Ya, peran, berbagi peran. Saya sangat setuju tuh, Bu, ya, dengan usulan Ibu tadi. Dari kita dulu, ya, kita di rumah tangga memang harus membagi peran antara istri dan suami, kemudian peran juga untuk anak-anak, gitu. Sehingga melahirkan tanggung jawab masing-masing diri kita. Kita memerankan apa, kita harus tanggung jawab, gitu. Nah, ketika kita sudah selesai dengan permasalahan itu di keluarga kita akan mudah bisa menyampaikan itu ke orang lain, gitu. Tapi ketika kita di rumah kita juga kita tidak selesai, bagaimana mungkin kita bisa memprovokasi orang bahwa misalnya mengatakan bahwa masak itu tidak hanya bisa dilakukan oleh perempuan, masak bukanlah suatu hal yang bukan kodrat buat perempuan masak. Masak itu kan peran. Bisa dilakukan oleh laki-laki, bisa dilakukan oleh perempuan. Apakah laki-laki masak kemudian dia jadi perempuan? Tentu tidak, gitu. Apakah perempuan nukang misalnya terus dia jadi laki-laki? Juga tidak, gitu. Jadi itu kan peran siapa saja bisa melakukan, gitu kan. Dan peran itulah yang bisa mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak baik di dalam rumah tangganya maupun di luar, gitu. Nah, sekarang ini yang kita lihat di Aceh Tengah justru peran itu yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, gitu, ya kan? Sampai sekarang kita masih bisa lihat bagaimana kuatnya seorang perempuan gayo, gitu. Dia pergi ke kebun, ke sawah, dan dia pergi itu nggak bawa badan aja, dia pasti bawa bawaan di belakangnya, jangkat lah bahasa gayonya, gitu ya kan. Atau kalau sekarang udah gampang, udah ada ransel, tas punggung gitu. Kalau dulu pakai jangkat gitu, ya kan. Ya segala macam diisi di situ, gitu. Nah, pulangnya juga seperti itu. Dia bawa jangkat, gendong anak lagi, misalnya seperti itu. Suaminya hanya bawa parang, ya kan. Hanya bawa parang, itu sampai rumah, istri ini sama-sama capek kan, sama-sama lelah bekerja di kebun atau di sawah. Sampai rumah istri harus menyiapkan lagi masakan dan lain sebagainya, ya kan? Dan itu mungkin istri menganggap ya itu kewajiban saya. Nah, coba kalau dia berbagi peran gitu. Nah, saya masak,
kamu ngurus bapak nemenin anak-anak ya, atau apalah seperti itu. Atau paling tidak bapaknya bikin kopi, dia bikin sendiri gitu. Nah, itu kapan bisa terjadi harmonis seperti itu? Tentu ada pembagian peran. Kunci dari pembagian peran ini adalah komunikasi. Gitu kan? Komunikasi yang baik antara suami istri, kemudian juga antara anggota keluarga yang lain. Nah, kalau tidak ada komunikasi, tentu tidak bisa menjalankan peran yang bagus gitu. Sehingga tanggung jawab juga akan tidak bagus-bagus saja gitu ya kan. Jadi saya sangat senang dari itu Ibu Iyas ngomong bahwa di keluarganya seperti itu, bahwa ada apa ya, pengertian seperti itu gitu. Nah, sebenarnya kan kita mengharapkan yang paling dasar itu adalah di keluarga gitu. Itu mungkin untuk closing saya malam ini gitu ya kan, bahwa hal yang paling mendasar, pendidikan yang paling mendasar bagaimana kemudian perempuan bisa maju di keluar adalah di keluarganya. Ketika mereka bisa mengcombine atau berbagi peran dalam keluarganya, dia juga akan bisa mengeksplor dirinya keluar gitu. Ya kan, dia akan menjadi seorang perempuan yang survive gitu. Dia bisa menjadi orang yang sangat percaya diri, kemudian bisa menyampaikan apa yang dia rasakan ke orang lain gitu. Tapi memang kendalanya tidak semua orang bisa menerima apa yang sudah kita lakukan di keluarga kita. Jadi berbagi peran itu sangat sulit dipahami oleh orang lain. Gitu, antara suami istri, kecuali kita yang sudah sepakat. Saya yakin Yusradi melakukan itu di keluarganya, gitu ya. Kita udah sepakat dari awal bahwa apalagi kita sama-sama bekerja, kita sepakati dari awal bahwa untuk menjalankan perahu ini kita perlu kerjasama dalam hal apapun. Kecuali kita tidak ingin perahu kita ini sampai ke tujuan, begitu ya. Jadi komunikasi adalah hal yang paling penting di dalam keluarga. Kemudian akan terbawa komunikasi yang baik juga keluar. Gitu. Jadi saya berharap semua perempuan yang ada di Gayo bisa menjalin komunikasi yang baik di dalam keluarganya, sehingga bisa melakukan pembagian peran di dalam keluarga. Kemudian mereka bisa mengeksplor dirinya. Nah, ketika komunikasi tidak baik, tentu nggak bisa mengeksplor diri kan, ya kan? Karena pasti tidak izin nih mas suami gitu. Jadi komunikasi lah yang diutamakan begitu. Komunikasi yang baik tentu akan bisa mengeksplor diri. Demikian Yus, saya pikir yang bisa saya sampaikan di malam ini, walaupun ya mungkin banyak hal-hal yang kurangnya begitu. Ya, ya baik. Terima kasih banyak Bu Amna Zalipa atas kesediaan sudah berbagi, kemudian menyampaikan kondisi lapangan di Gayo, terutama di Aceh Tengah Bener Meriah. Mari sama-sama kita berikan aplaus ya buat Bu Amna. Berizin ya, ini secara berizin Gayo, ini salam kita. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa catatan dari bincang perempuan kita pada kesempatan kali ini yang membincangkan soalan perempuan di Gayo, terutama di Aceh Tengah Bener Meriah. Yang pertama bahwa ini peran legislatif kita ya, terutama DPRK Aceh Tengah, yang karena memang sepanjang sejarah sepertinya ini anggota DPR perempuan terbanyak dalam sejarah kedewanan di Aceh Tengah ini. Diharapkan perannya lebih bagaimana menarik dan membawa kemajuan perempuan di Aceh Tengah. Mumpung masih ada waktu sampai 2024 ya. Kemudian ini peran eksekutif ya, bagaimana mulai dari Ibu PJ nantinya kita harapkan perannya ya, ada juga kesempatan buat kadis perempuan sampai Ibu kepala kampung ya Bu Amna ya. Dan tentu ini balik ke perempuan sendiri, bagaimana memanfaatkan semua kesempatan yang ada, memanfaatkan teknologi juga untuk belajar, dan yang masih menyisakan persoalan sampai sekarang. Dan ini perlu rasanya kita tindak lanjuti di seri kedua nanti Bu Amna dan Bapak Ibu sekalian, yaitu tingginya kekerasan perempuan dan anak. Dan sebagai closing tadi dari Bu Amna dan juga menyinggung saya tadi ya,
Jadi memang kuncinya di keluarga bagaimana berbagi peran, dan kami seperti disampaikan Bu Amna benar adanya bahwa ini saling pengertian, saling berbagi peran tanpa ada komando siapa berbuat apa, itu sudah terbiasa di rumah, sekalipun untuk pekerjaan domestik karena beda laki-laki perempuan menurut saya ya perempuan semen, kemudian hamil, menyusui, selebihnya sama. Nah termasuk anak 2 laki-laki dua-duanya, 1 11 tahun, 1 6 tahun, mereka sudah terbiasa pekerjaan rumah ini tanpa dikomando siapa berbuat apa, karena selalu saya pribadi menekankan bahwa jadi perempuan ini berat. Jadi perempuan ini berat, makanya kalau filosofi Gayunya itu maluan istana, artinya apa? Bahwa perempuan ini mesti dimuliakan begitu. Nah, jadi ketika perempuan dimuliakan, diselamatkan, ini selamatlah satu peradaban. Tapi ketika rusak satu laki-laki, ya laki-laki itu saja begitu. Nah, demikian pentingnya kedudukan perempuan ini. Makanya ini saya sepakat dimulai dari keluarga kita masing-masing. Semuanya di situ. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sebagai kesimpulan dan catatan kita, insya Allah akan kita tindak lanjuti nanti di seri kedua dan seterusnya. Terima kasih atas semua pertanyaan dan peserta yang memberikan tanggapan, dan ini insya Allah akan tayang di channel YouTube saya juga yang khusus tentang Gayo, yaitu Al Gayuni. Ya kalau misalnya sempat malam ini segera tayang malam ini, kalau tidak insya Allah besok. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan aplaus buat Bu Amna, dan tadi mudah-mudahan ya jemput bola dengan memanfaatkan orang dalam dan orang luar, ya nanti kita saling berkolaborasi juga untuk menindaklanjuti kegiatan ini terus sehingga ini jadi perjuangan bersama begitu, sehingga perempuan kita di Gayo terutama termasuk orang Gayo di luar semakin lebih maju, lebih berdaya begitu. Nah demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan karena ini Bu Amna mesti nampil lagi, dan insya Allah nanti kita lanjutkan di seri berikutnya. Kami tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.